Selamat datang di Pitagos. Banyak kasus yang bermula dari satu kalimat sederhana. Cuman bercanda. Namun, beberapa tahun terakhir kita mulai melihat adanya perubahan cara pandang terhadap candaan yang bernuansa seksual. Hal yang dulu seringkali dianggap biasa, kini mulai dipertanyakan. Mengapa? Apakah masyarakat menjadi terlalu sensitif? Atau justru kita mulai memahami dampak yang selama ini diabaikan? Candaan seksis sering hadir dalam kehidupan sehari-hari. Komentar tentang tubuh, lelucon bernuansa seksual, sindiran yang merendahkan gender tertentu, atau komentar yang menjadikan seseorang sebagai objek. Seringkali pelakunya tidak merasa sedang melakukan hal yang salah, karena yang dilihat hanya niatnya. Saya tidak niat untuk menyakiti siapapun, padahal penerima ucapan bisa mengalami pengalaman yang berbeda. Salah satu perkembangan penting dalam hukum Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Melalui undang-undang ini, pelecehan seksual non-fisik diakui sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Ini menunjukkan adanya perlindungan hukum tidak lagi hanya melihat ada atau tidaknya kontak fisik, karena ucapan, pernyataan, atau perilaku tertentu juga dapat merendahkan harkat dan martabat seseorang. Dengan kata lain, hukum mulai mengakui bahwa luka psikologis dan rasa tidak aman juga merupakan persoalan yang perlu diperhatikan lebih dalam. Ketika muncul kasus candaan seksis, banyak orang langsung bertanya, memangnya ini bisa dipidana? Padahal tantangan terbesar seringkali bukan pada ada atau tidak adanya aturan, melainkan pada cara masyarakat memahami aturan tersebut. Masih banyak yang beranggapan korban terlalu sensitif. Hanya bercanda kok, atau jangan dibesar-besarkan. Akibatnya perilaku yang bermasalah seringkali dinormalisasi. Dan korban memilih diam karena takut dianggap berlebihan. Hari ini kehidupan tidak hanya berlangsung di dunia nyata secara fisik. Percakapan terjadi di grup chat, media sosial, forum kampus, platform pembelajaran, dan lain sebagainya. Karena itu, ruang aman tidak cukup hanya dibangun di lingkungan fisik saja. Keamanan juga harus hadir di ruang digital. Kampus sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun budaya saling menghormati. Bukan hanya di ruang kelas, tetapi juga dalam interaksi digital sehari-hari. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan hanya melihat niat, lihat juga dampaknya. Kedua, biasakan menghormati batas kenyamanan orang lain. Ketiga, pikirkan kembali sebelum mengirimkan komentar yang bernuansa seksual. Karena kebebasan berbicara bukan berarti bebas mengabaikan martabat orang lain. Kasus candaan seksis mengingatkan kita bahwa tantangan terbesar dalam penegakan hukum seringkali bukan terletak pada bunyi aturan, tetapi pada kesadaran masyarakat untuk memahami mengapa aturan itu dibuat. Karena tujuan hukum bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi martabat manusia. Kalau menurut kamu, mengapa candaan seksis masih sering dianggap normal di lingkungan sekitar kita, bahkan di lingkungan kantor maupun lingkungan kampus? Tulis di kolom komentar. Terima kasih.